Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua untuk langkah-langkah atau tutorial seperti surat edaran yang telah diterbitkan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur perihal peremajaan data pada aplikasi CASN. Nah, tentunya Bapak Ibu tidak bisa masuk pada aplikasi CASN ataupun MySAPK Bapak Ibu semua untuk melakukan perubahan data karena masanya masih belum masa peremajaan data. Tapi tenang, karena BKD Pemprov Jatim mengatasinya. Seperti apa langkahnya dan bagaimana tutorialnya, kita langsung saja simak nantinya. Jangan di-skip video ini dan Bapak Ibu bisa perhatikan dengan baik. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di @abachannel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, seperti yang sudah saya pernah jelaskan kepada Bapak Ibu semua, edaran dari BKD Pemprov Jatim untuk melakukan sebuah peremajaan khususnya untuk umum, khususnya bagi yang naik pangkat. Di sini saya akan mengatasi dan memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua agar SK yang diterbitkan nantinya, SK kenaikan pangkat Bapak Ibu, tidak ada kendala. Seperti apa? Coba kita lihat. Di sini Bapak Ibu kita harus melakukan sebuah komparasi antara data Simaster dan data MySAPK Bapak Ibu atau data CASN Bapak Ibu. Langkah untuk mengecek komparasinya, Bapak Ibu bisa masuk atau login pada akun Simaster Bapak Ibu semua. Langkahnya seperti ini. Jadi pada master data BKD Jatim Bapak Ibu bisa login. Kemudian setelah login Bapak Ibu di sana ada fitur data SAPK BKN. Jadi seperti itu, ada fitur seperti itu. Nah, kita masuk pada master data terlebih dahulu, kemudian kita masuk pada data SAPK BKN. Dan di sini akan ditampilkan komparasi antara data Simaster dan data CASN atau data SAPK Bapak Ibu. Nah, kita menyebutkan CASN atau SAPK ya Bapak Ibu karena CASN ini adalah data dari dari operator, sedangkan CASN adalah data in situ Bapak Ibu. Dan data MySAPK ini diambil nantinya untuk dimasukkan ke CASN. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada data master dan data SAPK BKN. Kalau sudah bercentang hijau pada statusnya berarti tidak ada masalah. Jadi kedua antara Simaster dan data SAPK Bapak Ibu klop, tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Akan tapi di sini misalnya ada tanda silang merah, berarti ada yang tidak pas. Entah titik koma, entah spasi, entah besar kecil akan dibaca oleh sistem mengalami perbedaan. Contoh saja contoh kasus pada gelar belakang di sini. Nah, untuk gelar belakang di sini di Simaster ada S.MPD.I. Di sini pada data BKN SAG, MPDI. Nah, perlu diketahui untuk data tampilan di sini merupakan data tampilan menu utama nantinya di rumah ASN. Untuk mengatasi atau melakukan sebuah perubahan data, langkahnya Bapak Ibu bisa masuk pada fitur miliknya BKD. Yaitu Bapak Ibu bisa masuk pada casn.bkd.jatimprov.go.id. Nah, ini Bapak Ibu bisa ketikkan helpdesk sampai helpdesk seperti ini. Baru Bapak Ibu bisa masuk menggunakan akun Simaster dan Bapak Ibu bisa masukkan username dan password Simaster Bapak Ibu. Kemudian kita klik login. Dan di sini kita untuk melakukan sebuah perubahan data atau peremajaan data, kita masuk pada peremajaan data yang di sini. Nah, yang ada di sini kita klik. Nah, kalau di data CASN BKD Jatim, di sini tidak ada komparasi seperti miliknya Simaster Bapak Ibu. Nah, kita untuk data utama di sini bisa ngecek di Simaster. Jadi data utama di sini maksudnya data peremajaan itu ada data jabatan, angka kredit, dan SKP. Kalau data utama kita bisa mengecek antara komparasi master dengan data BKN. Jadi kita bisa mengecek di data SAPK BKN. Akan tapi kalau untuk jabatan, angka kredit, dan SKP ini kita tidak bisa melakukan sebuah pengecekan melalui fitur di sana. Langkahnya saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu setelah berikut ini. Jadi kita bahas yang pertama ada data utama terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan sebuah perubahan data, Bapak Ibu bisa melakukan perubahan data. Misalnya ada kesalahan, contoh saja barusan kan
Yang salah di sini terdapat pada gelar. Nah, maka Bapak Ibu bisa klik buat pertanyaan seperti ini. Setelah melakukan mengklik buat pertanyaan, Bapak Ibu klikkan saja revisi, contohnya saja revisi gelar belakang. Revisi gelar misalnya seperti itu. Nah, tuliskan saja Bapak Ibu misalnya di sini. Nah, saya perlu sampaikan juga kepada Bapak Ibu semua bahwasanya sebagai data utama atau data dasar Bapak Ibu untuk melakukan apakah data ini salah atau benar, Bapak Ibu bisa cross check dengan dokumen Bapak Ibu yang miliki, dokumen yang telah Bapak Ibu miliki. Contoh saja misalnya di sini gelar. Gelar berarti pada ijazah. Nah, untuk mengecek maka Bapak Ibu bisa lihat ijazahnya terlebih dahulu secara detail apakah terdapat kekeliruan atau tidak. Yang mana yang menjadi acuan seperti itu. Jadi sudah jelas sekali ya Bapak Ibu. Atau mungkin dokumen-dokumen SK yang lain yang Bapak Ibu miliki, silahkan di cross check dengan data itu. Nah, jadi kita ketikkan saja misalnya data pada semester. Nah, data pada dokumen pribadi, dokumen ijazah misalnya seperti itu. Yang benar adalah tuliskan S.P.D.D.I misalnya koma apa. Nah, jelaskan misalnya di sini titik M.P.D.I misalnya, ini contoh saja. Kemudian di enter contohnya data tertulis apa. Misalnya koma S.P.D koma. Nah, di sini saya copy saja. Ini contoh saja ya Bapak Ibu. Di sini ada kesalahan misalnya di koma yang di sini. Nah, maka nanti Bapak Ibu bisa di bold data yang benar ini seperti ini. Di bold agar diketahui memang ini yang akan dirubah nantinya. Jadi misalnya ditambah, jadi direvisi menjadi yang ini misalnya. Nah, contoh saja ini Bapak Ibu. Jadi kita revisi menjadi ini. Di bold juga tidak apa-apa yang ini. Nah, jadi direvisi di bold juga seperti itu. Nah, langkahnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa klik submit dan nanti akan tampil pada pertanyaan di sini. Karena saya sudah membuat pertanyaan tadi, akan muncul pada halaman pertanyaan di mana di sini ada status diajukan nantinya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ingin melihat apakah progres Bapak Ibu itu disetujui atau tidak oleh BKD, Bapak Ibu tinggal klik di semua. Pastinya statusnya di sini disetujui atau tidak, seperti itu. Nah, ini pada data utama Bapak Ibu bisa melihat atau Bapak Ibu bisa masuk pada peremajaan, diklik saja atau dicek saja data apa saja yang salah, yang bersilang merah. Maka Bapak Ibu bisa buat pertanyaan di sini dan tinggal menunggu progresnya pada semua pertanyaan akan masuk revisi gelar, revisi apa seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada tab kedua, yaitu di jabatan. Untuk jabatan di sini Bapak Ibu tidak akan bisa mengecek secara langsung jabatan pada persandingan SAPK dan BKN. Langkahnya bagaimana? Langkahnya Bapak Ibu bisa masuk pada akun My SAPK Bapak Ibu semua. Nah, langkahnya kita masuk pada My SAPK karena tidak ada di sandingan itu Bapak Ibu. Jadi kita masuk pada mysapk.bkn.go.id, kita klik login dan di sini Bapak Ibu bisa klik. Nah, karena yang akan saya pilih di sini adalah riwayat jabatan, maka Bapak Ibu bisa masuk pada riwayat jabatan di sini. Nah, untuk riwayat jabatan di My SAPK di sini kan Kepala Sub Tata Usaha di tanggal 2021. Di rumah ASN di sini 2021 sudah pas. Nah, di CSN BKD, nah ini CSN BKD ya Bapak Ibu, logonya BKD rumah ASN di sini, maka ini adalah data semester terakhir Bapak Ibu. Karena rumah ASN ini mengambil data semester Bapak Ibu semua. Kemudian bagaimana Mas ketika terdapat ketidaksesuaian data di semester, Bapak Ibu riwayat jabatannya sudah terupdate. Akan tapi di ASN di sini masih belum karena Bapak Ibu mungkin baru mendapatkan SK jabatan fungsional Bapak Ibu semua bagi yang guru. Maka Bapak Ibu bisa tambahkan terlebih dahulu di master Bapak Ibu atau semester Bapak Ibu di menu riwayat jabatan di sini. Jadi di riwayat jabatan fungsional di sini Bapak Ibu bisa tambahkan. Kemudian atau bisa juga ditambahkan fitur CSN di sini, sama saja Bapak Ibu bisa klik tambahkan. Ketika kita klik tambahkan,
jenis jabatannya apa, misalnya fungsional, kemudian nomor SK-nya dan semuanya dicek, kemudian upload dokumennya di sini. Barulah Bapak Ibu klik OK dan akan tertambah di sini. Setelah tertambah, maka Bapak Ibu bisa melakukan klaim bahwasanya sudah Bapak Ibu upload dan Bapak Ibu harus menyesuaikan data di MySAPK Bapak Ibu itu agar terbaca di CSN dengan cara Bapak Ibu tanya BKD, kemudian klik revisi atau update riwayat jabatan. Jabatan fungsional guru, dijelaskan saja sudah. Guru apa? Guru muda, guru madya, seperti itu. Nah, tulis deskripsinya sesuai dengan Bapak Ibu. Misalnya ada penambahan pada riwayat data CSN, yaitu riwayat jabatan guru. Misalnya terdapat update data pada CASN BKN, misalnya seperti ini. Misalnya jabatan fungsional apa? Fungsional apa di sini. Kemudian pada data semester sudah diupload. Mohon bantuan untuk dilakukan update data pada CASN. Misalnya seperti itu langkahnya, Bapak Ibu bisa dicek. Kemudian kita klik submit dan akan masuk pada semua di sini diajukan. Pastinya seperti itu. Selanjutnya kita masuk pada peremajaan lagi di angka kredit. Nah, angka kredit ini adalah PAK Bapak Ibu. Tinggal di cross check saja SK PAK Bapak Ibu semua. Kalau misalnya di sini belum terupdate, silakan Bapak Ibu update. Nah, langkah untuk ngeceknya atau menyandingkan sama seperti tadi, kita masuk pada MySAPK, kita klik dashboard lagi di riwayat angka kredit. Nah, angka kredit di mana? Coba kita cek di sini angka kredit di sini. Oh, ternyata angka kredit saya di sini yang masuk di tahun 2011, padahal saya sudah memiliki yang baru. Maka langkahnya sama, Bapak Ibu bisa update data terlebih dahulu di Simaster di sini atau di rumah ASN diklik angka kredit seperti ini. Setelah tertambah nantinya Bapak Ibu komplain, ditanya BKD, sampaikan update data pada atau penambahan data pada riwayat angka kredit. Begitu pula di SKP. Nah, jadi saya sampaikan yang tertampil di sini merupakan yang ada di Simaster. Belum tentu ini tampil di MySAPK. Contoh saja di SKP di sini. Coba kita klik dashboard, kita klik lihat semua. Riwayat SKP yang tertampil di sini 2021, padahal di MySAPK, maksudnya di Simaster Bapak Ibu sudah 2022, maka Bapak Ibu bisa klik komplain dengan tanya BKD, sampaikan bahwasanya Bapak Ibu ada penambahan di SKP 2022. Jadi langkahnya seperti itu Bapak Ibu untuk komparasi antara rumah ASN dengan si ASN. Sehingga nantinya ini data-data yang telah Bapak Ibu komplain akan dimasukkan oleh BKD Pemprov Jatim. Jadi BKD Pemprov Jatim mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan sebuah administrasi. Dan untuk fitur-fitur lain pada rumah ASN saya akan jelaskan di kesempatan berikutnya. Mungkin informasi ini bisa memberikan sebuah manfaat bagi Bapak Ibu semua. Bagi yang belum mengetahui, silakan share ke rekan-rekan Bapak Ibu. Saya mohon bantuan untuk share karena informasi ini banyak yang tidak mengetahui masih Bapak Ibu. Dan di sini saya sudah menjelaskan secara detail kepada Bapak Ibu, semoga bisa diterima dengan baik. Bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Aktifkan notifikasi di channel ini dan jadikan Abah Channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.